Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City mungkin menjalani periode terburuknya ketika berada di bawah asuhan Pep Guardiola. Juara IPL 4 kali beruntun itu harus merasakan pil pahit keluar dari 4 besar. Tak mengherankan hingga pada akhirnya Pep Guardiola memutuskan bertobat di musim dingin ini. Setelah enggan belanja pemain di bursa transfer musim panas, Pep menegaskan City akan belanja di musim dingin ini. Tak tanggung-tanggung, Pep kabarnya mempersiapkan dana triliunan untuk mengangkut beberapa amunisi anyar. Bagaimana strategi Pep membenahi City lewat perekrutan musim dingin ini? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lover sudah subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate lainnya dari Starting Eleven Moment. Manchester City berhasil menunjukkan performa luar biasa di musim 2023-2024. Meski sempat tertinggal jauh dari Arsenal di puncak klasemen, City yang telat panas pada akhirnya bisa melangkai skuad besutan Mikel Arteta itu. The Citizen merengkuh titel Premier League pada musim tersebut untuk menjadi kampion dalam 4 edisi beruntun kasta tertinggi Inggris. Keberhasilan City nyatanya membuat Pep Guardiola sedikit jumawa. Tidak ada niat yang besar untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas. Padahal entah disadari atau tidak, skuad City kala itu tidak memiliki kedalaman yang cukup. Ditambah City harus kehilangan beberapa pemain termasuk Julian Alvarez yang memilih merapat ke Spanyol. Pep tampaknya sudah kadung percaya bahwa skuad yang ia miliki baik-baik saja. Tidak ada keinginan besar untuk melakukan upgrade dengan menambah beberapa amunisi di musim panas. Savinho tercatat sebagai satu-satunya pembelian yang dilakukan City pada jendela transfer musim panas kemarin. Ketika ditanya alasan kenapa City tidak banyak belanja, Pep mengatakan bahwa harga para pemain yang diincar tim sudah kelewat batas. Memang alasan Pep bisa dimaklumi, mengingat City juga sedang menghadapi 115 tuduhan terkait financial fair play. Namun yang jadi masalah, Pep tampaknya terlalu pede, tanpa menyadari bahwa skuadnya perlahan mulai digerogoti usia. Jadwal yang padat menjadi permasalahan lain buat Manchester Biru, dan uniknya Pep seolah tidak mau berinvestasi lebih untuk menangkal masalah ini. Padahal semenjak 3 musim kebelakang, pria berkepala pelontos itu menjadi orang yang paling getol menyuarakan protes terhadap padatnya jadwal klub-klub Inggris. Sayangnya, kembali ke masalah finansial, Pep dan City memilih berhemat dan hanya membawa 1 pemain ke Etihad. Mungkin tidak ada dalam benak Pep atau bahkan setiap pecinta sepak bola bahwa Manchester City akan berada di level yang sekarang. Masih ingat penderitaan City sebelum hadirnya kemenangan kontra Leicester yang menjadi titik balik? Total ada 13 pertandingan yang dimainkan City sebelum laga tersebut. Hanya ada 1 laga yang berhasil mereka menangkan. Krisis pemain menjadi satu persoalan besar buat City di musim ini. Berawal dari cederanya Rodri saat bermain melawan Arsenal di akhir September, masalah merambat ke pemain lain. Sejumlah bek mulai kewalahan menghadapi intensitas pertandingan yang makin menggila. Sementara Erling Haaland yang biasanya jadi pembeda, kini justru babuk dan harus terus bermain karena di bench sudah tidak ada lagi opsi alternatif. Masalah yang diprediksi banyak orang pada akhirnya kejadian. Satu masalah yang sebenarnya hampir mirip dengan timnas Belgia. Pep mungkin tidak salah berasumsi bahwa skuad yang ia punya adalah generasi emas. Tapi, apakah generasi emas itu bisa bertahan lama dengan intensitas kompetisi yang makin gila serta usia mereka yang sudah menginjak kepala 3? Jawabannya tentu saja tidak. Bisa dilihat bagaimana City kelimpungan bahkan ketika bersua tim yang harusnya bisa mereka taklukkan sekalipun. Manchester City, sang pemegang rekor tim pertama yang berhasil catat 4 kemenangan beruntun IPL, mendadak kehilangan taji. Peringkat mereka drop dari peringkat kedua langsung lengser ke peringkat 6. Melihat catatan demikian, wajar rasanya apabila Pep Guardiola pada akhirnya merasakan pressure yang begitu tinggi. Segala cara sudah ia coba. Sampai-sampai ada laporan yang mengatakan kalau Pep sempat tidak pulang semalaman memikirkan performa tim.
Tidurku tak lagi nyenyak. Aroma parfumnya semuanya terasa tidak lagi seperti saat kami masih bisa menang, katanya dalam sebuah sesi konferensi pers. Manchester City mau bagaimanapun tetap lekat dengan citra klub super tajir. Kucuran dana Timur Tengah dari sang owner akan langsung datang ketika Pep meminta didatangkan satu pemain termahal sekalipun. Setelah memutuskan untuk menghemat dan melihat hasilnya seberantakan ini, Pep pada akhirnya luluh. Jendela transfer musim dingin tampaknya akan dijadikan momen terbaru buat mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu. Targetnya tentu memperbaiki sektor-sektor rapuh dalam skuad The Citizen. Menurut banyak laporan, City mengincar setidaknya 2 orang defender serta seorang striker yang nantinya akan menjadi pesaing Erling Haaland. 2 target pertama City adalah defender. Masing-masing adalah Abdulkadir Kusanov dari Lens serta Vitor Reis dari Palmeiras. Kucuran dana yang akan dikeluarkan City tidak main-main untuk mendapatkan 2 defender penuh talenta ini. Angka penawarannya dilaporkan mencapai 90 juta euro hanya untuk 2 pemain ini. Target lain datangnya dari Bundesliga, tepatnya seorang striker house goal Eintracht Frankfurt Omar Marmos. City tampaknya mulai menyesali kepergian Julian Alvarez yang tidak mendapat menit bermain tetap selagi ada Erling Haaland. Untuk itu, mereka siap merogoh kocek hingga 60 juta euro untuk menjadikan Marmos sebagai pesaing Erling Haaland. Jika ditotal, anggaran belanja Manchester City untuk 3 orang pemain ini berada di kisaran 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Perlu diingat, ini baru periode transfer musim dingin. Pep Guardiola memberi sebuah isyarat bahwa City mungkin akan lebih jor-joran lagi di musim panas demi membangun skuad yang bisa bersaing lagi di musim 2025-2026. Dari cara kerja dan hasil akhir yang didapat, bisa dilihat bahwa Pep Guardiola adalah seorang pemikir sejati. Sang pemikir itu telah membuktikan kapasitasnya selama 4 musim kebelakang. City yang berkali-kali sempat ketinggalan pada akhirnya berlari menduduki singgasananya kembali sebagai pemegang tahta IPL. Bisa dibilang, musim ini akan sangat sulit bagi City untuk bisa kembali duduk di tahtanya. Namun, bukan hal yang mustahil kalau City pada akhirnya bakal sapu bersih tiap pertandingan yang tersisa. Kalau ini terjadi, siap-siap saja tim-tim 4 besar akan tergeser secara perlahan. Namun problemnya, City masih belum bisa memainkan sejumlah pilar andalannya yang masih harus menjalani perawatan akibat cedera yang mereka alami. Main menggunakan lapis kedua sudah dicoba City, dan hasilnya gagal. Tinggal menunggu solusi apa yang akan diberikan Pep di sisa musim 2024-2025 ini. Secara form, Manchester City sejatinya sudah kembali ke jalur kemenangan, lewat 3 poin yang mereka peroleh kontra Leicester dan West Ham. Namun, seperti kata Pep dalam konferensi pers pasca laga kontra West Ham, belum ada sisi yang memuaskan dari permainan City di 2 laga tersebut. Pep masih terus mencari cara mengembalikan City yang menurutnya masih jauh levelnya dibanding City musim lalu. Suka atau tidak, dalam 3 musim kebelakang, Pep selalu punya cara mengakhiri rentetan catatan buruk mereka selepas pergantian tahun. Untuk musim ini, Pep pastinya sudah melakukan semacam evaluasi dan perenungan. Tahap awal implementasi renungannya sudah berbuah 2 kemenangan. Tinggal menunggu penyesuaian lain yang menurut Pep bisa ditambahkan agar performa City kembali seperti yang ia harapkan. Akhir kata, meremehkan Manchester City saat ini bisa jadi sebuah kesalahan besar. Tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Walau belakangan sedang buruk, kesempatan untuk melesat kembali merajai IPL masih bisa didapatkan City. Jadi bagaimana menurut Football Lovers? Apakah IPL musim ini akan kembali City pada waktunya? Komen ya!